Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di latihan soal sistem gerak benda. Kita masuk ke part 3. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan komen kalau ada yang ingin didiskusikan. Serta like ya. Boleh banget kalau mau share. Oke, kita masuk ke part 3. Seorang siswa melakukan percobaan dengan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Nah, di situ ada mobil-mobilan ya, yang dia turun dari bidang miring. Di sini talinya di sini ya. Di sini talinya ya. Berarti dia turun ke bawah. Jenis gerak yang dilakukan oleh mobil-mobilan tersebut adalah yang mana nih? Ya, jelas ya. Di sini kita bisa tuliskan bahwasanya kecepatannya akan bertambah atau berkurang? Bertambah ya, akan bertambah. Itu tandanya dia adalah GLBB dipercepat. Oke, berarti jawabannya yang D. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Baik, kita lanjutkan soal nomor selanjutnya. Baik, soal nomor 18. Potongan pita ketik pada gambar berikut menunjukkan hasil rekaman dari suatu waktu ketik atau ticker timer ya. Di situ ada potongan pita ticker timer. Gerak benda yang terekam adalah apa? Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar potongannya tuh di sebelah sini ya, di sebelah sini. Berarti dia kita bisa membaca dari sebelah sini. Ya, kita membacanya titik-titiknya dari sebelah sini. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya titik-titik ini ya, titik-titik ini itu mewakili dari jarak masing-masing lintasannya. Ya, ini kita lihat jarak titik-titiknya semakin jauh atau semakin dekat. Ya. Ticker timer jaraknya ya. Jaraknya semakin jauh. Berarti dalam setiap detiknya ya, tiap detik T-nya itu semakin jauh. Tiap detik jaraknya semakin jauh. Jaraknya semakin jauh. Nah, kalau jaraknya semakin jauh setiap detik ini, bisa kita katakan bahwasanya dia adalah gerak lurus berubah beraturan dipercepat ya. Berarti kan dia semakin jauh ya. Kalau kita gambarkan grafiknya itu kan si S-nya dia kan akan semakin jauh seperti itu ya. Kalau gerak lurus beraturan itu nanti jarak masing-masing titiknya itu sama, konstan ya. Jarak antar titik sama ya, sama. Kalau diperlambat ya dia berkebalikan dengan yang GLBB dipercepat ya. Artinya adalah jaraknya itu antar titiknya jauh mulainya. Lalu semakin gitu ya, berarti berkebalikan. Kalau ini jelas yang D bukan, karena kita lihat dia selalu konstan bertambah jaraknya. Berarti jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjutkan soal nomor selanjutnya. Nomor 19, sebuah kereta api melaju menuju stasiun. Apabila pengamat berada di luar kereta api, pernyataan yang benar berkaitan dengan gerak relatif terhadap pengamat. Nah, ini kita balik lagi ke soal gerak relatif ya. Terhadap pengamat. Di sini ada stasiun ya. Dan di sini ada kereta api gitu kan. Anggap aja ini kereta api ya. Nah, yang berkaitan dengan gerak relatif. Apakah benar kereta bergerak mendekati stasiun? Apakah benar? Iya, benar ya, karena kereta ini dia melaju menuju stasiun. Oke. Kemudian, apakah benar kereta bergerak menjauhi stasiun? Tidak, karena di sini kalimatnya adalah melaju menuju stasiun, berarti dia tidak menjauhi stasiun. Yang C, stasiun bergerak mendekati kereta. Ya, apakah benar stasiun bergerak mendekati kereta? Padahal di sini dikatakan bahwasanya si pengamat ada di luar kereta api, otomatis si pengamat ini ada di stasiun. Berarti jawabannya adalah salah. Stasiun bergerak menjauhi kereta? Tentu tidak ya, karena kita melihat dari sisi pengamat. Baik, jadi jawabannya yang A. Nomor 20.
Sebuah mobil sedang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dan tangki olinya bocor sehingga tetesan oli yang di jalan yang dilaluinya tampak seperti gambar berikut. Ya, ini tetesan olinya. Jika ditinjau, ya lintasan peki itu kita lihat ya, jaraknya antar titiknya itu dari jauh menuju ke dekat. Ya, berarti apa? GLBB diperlambat ya. GLBB diperlambat. Lalu kita lihat yang Q ke R, dia jaraknya semakin jauh. Berarti dia GLBB dipercepat. Jawabannya adalah yang C. Lanjut ya. Oke, kita lihat dua mobil bergerak saling mendekati, nomor 21. Di tengah perjalanan, oli mesin dari kedua mobil tersebut menetes dan memberikan pola sebagai berikut ya. Tetesan oli mobil A, ada tetesan oli mobil B ya. Nah, sekarang kita cari ya. Kita cari yang mana sih? Nama geraknya apa ya? Kita bisa lihat di sini, kita perhatikan jarak tetesan olinya untuk yang mobil A itu dari jauh menuju ke dekat. Berarti dia apa ini? GLBB diper apa? Semakin dekat itu berarti apa? Diperlambat. Oke, diperlambat. Kemudian yang B, dia dari jauh kemudian menuju ke dekat. Berarti dia apa? GLBB diperlambat juga ya, sama karena dia arahnya berlawanan antara mobil A dan mobil B. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan soal nomor 22. Perhatikan gambar hasil ketikan ticker timer ya, lagi-lagi ticker timer ya. Di sini F-nya arahnya kanan, berarti kita cara bacanya adalah ke kiri. Oke. Ini gambar apa ini? Ticker timernya ini ticker timer apa? GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat? Kita lihat jarak antar titiknya. Jarak antar time-nya ya, dia adalah semakin jauh, berarti S-nya naik. Kalau S-nya naik, S-nya semakin jauh, berarti dia adalah GLBB dipercepat. Oke, dipercepat. GLBB dipercepat itu dia memiliki grafik gimana? Kecepatannya berarti gimana? Kecepatannya bertambah, V-nya naik, V-nya bertambah. V-nya yang naik mana? Yang jawabannya yang A ya, yang naik tapi secara konstan gitu ya, setiap detiknya, bukan yang D. Ini memang naik, tapi grafiknya kok di detik yang sama gitu mengalami V yang berbeda. Itu tidak tepat ya. Jawabannya yang A. Soal nomor 23. Perhatikan beberapa peristiwa berikut. Bola kaki sedang menggelinding di lapangan bola. Peristiwa yang merupakan GLBB, gerak lurus berubah beraturan dipercepat ya. Dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Berarti kita cari yang dipercepat dulu, yang mana nih? Menggelinding di lapangan bola? Lapangan bola apa nih? Kasar ya, permukaannya kasar. Kalau kasar berarti kecepatannya berkurang apa naik? Ya berkurang ya, berarti dia diperlambat. Oke, berarti yang nomor 1 itu yang diperlambat, berarti yang belakang ya, nomor 1. Gerak bola kaki saat dilemparkan vertikal ke atas. Vertikal ke atas itu berarti dari bawah ke atas ya. Kalau semakin naik itu kecepatannya tambah apa berkurang sih? Berkurang ya. Kalau dia naik ya, berarti dia berkurang. Berarti yang 2 itu yang diperlambat. Lalu yang buah kelapa jatuh bebas dari tangkai pohonnya ya, itu dia gerak jatuh bebas, berarti yang jelas yang dipercepat. Dan kendaraan berusaha menyusul, berarti kan dia kan menambah kecepatannya untuk bisa menyusul, berarti di jawabannya yang D. Nomor 24 ya. Perhatikan dua peristiwa berikut dalam kehidupan sehari-hari ya. Peristiwa ya, jenis gerak dalam kedua peristiwa tersebut jika dilukiskan sebagai tetesan oli mobil yang sedang bergerak di jalan raya. Tetesan olinya yang mana ya? Oke, tetesan oli. Kalau gayanya ke sebelah kanan, gimana tetesan olinya? Ya, tetesan oli itu dia akan menuruti dari gaya tersebut. Oke ya. Dan di sini Yolam bersepeda di jalan menurun tanpa dikayuh. Kalau dia jalan menurun tanpa dikayuh gimana? Berarti dia
dipercepat ya, dipercepat. Kalau yang B, yang nomor 2, maaf, yang nomor 2, Bima melepaskan bola kastik vertikal ke atas berarti diperlambat ya, GLBB diperlambat. Nah, sekarang kita perhatikan. Yang mana nih? Oke, yang kita lihat ya, yang dipercepat berarti jaraknya semakin jauh ya tetesan olinya ya. Tetesan oli itu kita bacanya searah ya, searah sama gayanya. Berarti jawabannya yang ini ya, ini semakin jauh ya. Oke, ini semakin dekat berarti bukan. Dan ini melemparkan bola kasti vertikal ke atas kan, berarti setiap detiknya jaraknya semakin sedikit. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, ya itu tadi ada soal-soal yang berupa teori yang bisa dikerjakan ya. Selamat untuk belajar lebih lanjut lagi. Kita lanjut ke part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.